ketiga, hitungan ketiga ditutup kedua mata pakai telapak tangan. Yang tadi pagi lupa sholat subuh angkat tangan, jujur. Tutup, buka, tutup, buka, buka. Konsentrasi yo, buka. Biasa, sunyi dong. Yo, tutup, buka, tutup, buka lagi, tutup lagi, tutup, buka salah lagi yo, buka, ayo, ayo, buka, tutup, buka, 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 satu tangan dulu lagi. Pak polisi tukang apa nak? Pak polisi tukang apa? Helm. Gunanya untuk apa nak? Gunanya untuk apa? Kepala. Baik, tak jelaskan. Anak-anakku, ini yang namanya helm. Helm didesain sedemikian rupa standar nasional Indonesia untuk melindungi kepala dari benturan, untuk meminimalisir laka lantas, ya, untuk meminimalisir laka lantas, untuk mengurangi cedera. Ya, kalau yang di luar keras di dalamnya lunak karena ada skor. Ya, siapa yang sudah punya katanya? Oke, dulu. Ya. Yang sudah punya ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah peduli akan keselamatan. Yang belum punya tangan, yang belum punya tangan, yuk. Terima kasih turun. Nanti selepas ini sudah pulang, nanti bilang sama mama, papa, ibu, ya aku diberikan helm kecil. Katanya Pak Model untuk apa? Untuk melindungi kepala saat terjadi benturan. Kalau kepala benturan sama aspal, iu boten, sakit boten, banyak kecelakaan tidak tertolong nyawanya karena benturan kepala dengan aspal. Nah, jadi untuk mengurangi benturan atau kefatalan kecelakaan digunakanlah helm. Tapi sebelum dipakai, biasanya bapak ibu naruh helm sembarangan. Ada yang di teras karena hujan tertaruh di teras. Semalam yang dibawa masuk, lalu kemasukan kolong jengking, dimasukkan kolong-kolong, kemasukan jangkrik. Saat dipakai nanti dia digigit sama orang-orang sama jangkrik. Maka sebelum dipakai, alangkah baiknya dicek dulu dalamnya ada apa ya? Ada semutnya, nanti bisa dijelaskan. Semut keluar dulu, mau tak pakai helmnya, gitu ya? Apa? Mau pipis? Mau pipis nih sebelahnya ada. Mau pipis. Sebelah apa ya? Sebelah toilet. Nah, setelah benar-benar bersih, lalu ya nanti tak kasih waktu lagi. Setelah bersih, helm dipakai. Caranya pakai gimana? Enggak sejauh. Setelah dipakai, helmnya seperti ini, ya kan? Terus dikaitkan dulu sebelum kacanya diturunkan, dikaitkan dulu.
dikaitkan dulu. Setelah helm dipakai, nah, kaitkan dulu talinya anak-anakku, biar nanti kalau kena angin nggak terhempas atau total nggak lepas. Dan cara pengukurannya anak-anakku, ini diukur satu jari, ya, ini pas ini. Ya, Mas Ali ini nggak pas ini pengukurannya. Tidak terlalu pendek, tidak terlalu longgar. Kalau longgar itu bisa lepas, kalau pendek nanti ketekan nggak bisa lepas. Nah, nggak bisa lepas. Setelah talinya dipakai, kacanya diturunkan. Ini apa maksudnya diturunkan Pak Polisi? Kalau nggak ada kacanya gimana ya? Kita lihat nanti. Kalau sudah diturunkan seperti ini, ada nyamuk, nyamuknya lewat, nggak kena mata. Ada burung, nggak kena mata. Ada debu, nggak kena mata. Ada tawon. Kalau tidak ada kacanya, tawonnya bisa masuk ke lubang. Ya, iya makanya kasih kaca biar nggak kena debu. Kalau sudah segini berarti safety, aman, nyaman untuk bergerak. Pak Mas Ahmad, saya sudah sakit. Nah, pas lagi sakit ya? Nah, karena dia sudah pakai helm. Ya, kalau ada benturan dengan Mas Ahmad, dia akan sakit. Oke, Pak Mas ini. Kita baik kita harus dulu. Oke, kita lihat Pak Polisi bawa kursi di bawah betapa ini. Pak Polisi ada dua ya. Kan nggak mungkin Pak Polisi kalian tak suruh anak-anak sepeda motor ke atas, nggak mungkin. Ini diumpamakan adalah sepeda motor bapak kalian, ya. Sepeda motor bapak kalian, ya. Yuk kita umpamakan bapak kalian pengen ke mall, ya. Pengen ke mall. Yuk, dan naik set. Ada yang pernah naik sepeda motor kayak gini? Yuk kacau, ayo, jujur, ayo kacau. Nah, tidak boleh, tidak boleh. Apa sih? Naik motor seperti itu ada apa ya? Gayanya gini. Coba lihat. Bapak kalian naik motornya menghadap ke depan, Mas kalian menghadapnya ke belakang. Suatu saat di jalan nemuin pohon ambruk, ranting ambruk, rantingnya jatuh. Bapak kalian bisa menghindar ke kiri, Mas Al nggak bisa lihat karena menghadapnya ke belakang, kenapa benturan Mas Al? Karena menghadapnya ke belakang, nggak konsentrasi ke depan. Ada lagi bambu jatuh mana-mana mengejar ke kanan, Mas Al menghadapnya ke belakang, nggak lihat bambunya jatuh kena lagi. Makanya tidak boleh. Orang Mas Al nggak sakit kan? Nggak pakai helm soalnya. Coba kalau nggak pakai helm menghadap ke belakang, pasti berdarah sini kepalanya Mas Al. Paham ya? Paham ya? Karena nggak boleh ada. Tidak bolehnya karena mereka punya konsentrasi. Ada yang pernah naik kendaraan naik sepeda motor berdiri seperti ini ada nggak? Nah, tidak boleh, bahaya. Ini kalau berdirikan gini, coba anakku ya, pegangan asal. Ini misalkan bapak kalian berangkatnya kan, berangkatnya naik kendaraan cepat, dan pastor, dengan lain ada ayamnya nyelonong, bapak kalian ngerem, Mas Al karena berdiri, Mas Al bisa terlempar naik jadi Superman. Karena tidak pegangan dan berdiri, ya, direk berangkat atas,
seperti pembalap asal. Paham ya? Tepuk tangan dulu dong buat asal dong. Dirapat ke kalau kelas D dapat ke. Bu Dewi, rapat ke kelas D. Nah. Polisi, ya, sebenarnya ya. Nanti Pak Polisi mau. Sudah belum? Oh, masih berarti sekarang ya? Sudah belum? Sudah ya? Jangan ditarik-tarik nanti jatuh, kasihan. Sebenarnya bisa sudah ya? Kita ke sini, aku di sini. Sudah? Belum? Ayo, sudah ya? Oke, sudah. Sudah Ibu? Ya, berarti ke sini. Sudah cukup. Sudah ya? Ya, sekarang berarti ke sini. Semuanya berarti sama polisi dulu kan? Ya, Pak Polisi mau menyanyikan sebuah lagu. Lagunya kalian pernah dengar ya? Satu sayang ibu. Nanti kalau sayang ibu, berarti kan kalau sayang ibu, kalian teriak ya, teriak ya, karena ibu pakai antena. Jelas ya? Nanti kalau dua juga sayang ayah, kalau ayah diganggu ke saya. Kalau ibu megang apa? Balinya. Bu Vita. Kalau ibu megang, kalau ayah megang kumis, ya. Kalau kamu sudah 3 saya adik kalian jongkok. Bisa ya? Kalau ada jongkok ya. Nanti kalau saya kakak, kalian berdiri sambil saya. Ya. Kalau ibu pegang telinga, kalau ayah kumis, kalau adik jongkok. Masing-masing konsentrasi ayahku. Yuk, 1, 2, 3. 1, aku sayang ibu. 2 juga sayang ayah kumis. 3 sayang adik kakak. 1, 2, 3 sayang. Oke, itu lagu yang betul. Sekarang lagunya Pak Polisi aja ya. Kalian konsentrasi.
satu, aku sayang adik. Ya adik, adik mana adik? Salah ya. Ayo sampai salah. Dua, juga sayang ayah. Ayah mana ayah? Saya tulis. Ada bilang tiga, aku sayang adik. Ada lagi. Satu, dua, tiga, aku sayang ibu. Sekarang lebih cepat. Satu, aku sayang ayah. Ayah. Dua, juga sayang adik. Ada. Tiga, aku sayang ayah. Ayah mana ayah? Satu, dua, tiga, aku sayang adik. Adik. Oke, ayo bertukar dulu, jangan berubah. Ya, sekarang Pak Polisi mau apa namanya bermain. Kalian akhir-akhir ini kalau sore hari sering dulu hujan ya. Nanti kalau Pak Polisi bilang nanti kalau Pak Polisi bilang hujan titik-titik, gini titik, jangan titik-titik, gini ya. Ya, kalau Pak Polisi bilang hujan gerimis, tangannya seperti ini. Saya. Nanti jangan ada yang keliru. Kalau hujan titik-titik seperti ini. Yang terakhir, hujan. Nanti kalau Pak Polisi bilang hujan badai, belum. Ya. Konsentrasi. Persiapan. Hadap kanan. Hadap kanan. Siap. Teman-teman. Kanan. Hadap sana. Mbak Sanum. Kita belajar sambil nonton ya. Kita nonton. Fungsi dari kepolisian. Oke, anak-anakku. Ya. Konsentrasi lihat kan? Ini ada film diumpamakan ada suatu kota di situ, kotanya meminta pengen ditiadakan Pak Polisi ya. Dalam suatu hari ada suatu kota yang pengen Pak Polisinya dibubarkan. Kotanya jadi ricuh, jadi rame. Ya, jadi rame. Meminta Pak Polisinya dibubarkan. Lalu dari atasan polisinya dibubarkan kayak apa? Apa komandan? Situasi apa? Ganti.
terjadi macet, kecelakaan banyak karena tidak ada yang ngatur. Ini Pak, anak kabur, pencurinya enak, pencurinya mencuri di bank. Jadi aja masyarakatnya takut, bapak ibu jadi takut, bahkan anak-anak jadi takut karena nggak ada yang jaga, polisinya juga nggak ada. Bapak ibu jadi sakit. Polisinya dikembalikan, dia jaga. Dia minta lagi polisinya untuk jaga kembali menangkap teroris. Kita sambil belajar. Saya minta pemotret kita 3 ke depan, 3 ke depan, ya, 3 orang. Nah, 1, 1 lagi orang. Sini. Yo, Pak Putri, kenalan dulu Pak Putri. Kenalan dulu yang paling pojok namanya siapa? Rafael, kalau nggak bisa terjadi apa Mas? Tentara kebenaran dulu untuk Mas Rafael. Terus yang duduk-duduk kumpul-kumpul ini namanya siapa? Rasid, Mas Rasid terjadi apa? Mas ini terjadi Mas ini besok kalau mau bepergian pakai lokomotif, pakai sport. Nah, nanti gini, masih ingat Mas ya? Ya tapi namanya siapa? Mbak Nira, Mbak Nira kerjanya dokter apa? Dokter hewan. Oh ya apa-apa, besok ikan saya pada mati besok ini. Ini yang gambar-gambar namanya siapa? Inan? Mas Kenan, kalau bisa kerja dokter hewan, kamu gak pernah peduli yang masih sama kami. Dokter hewan pengen dokter gigi gak? Pengen? Aku ini jadi dokter gigi aja ya. Kalau dokter hewan tidak ada sebenarnya. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Sekarang diperlihatkan ilmunya dengan kalian sama baik. Yang belakang lihat di depan. Adakah yang tahu ini namanya apa? Ada yang tahu? Bukan stop. Tulisannya apa itu? Tulisannya apa? Ini yang disebut dengan rambu lalu lintas. Paham? Jadi tahu sekarang namanya? Apa namanya nak? Oke. Dimasukkan ke dalam sini ya, namanya rambu lalu lintas. Kita lihat lagi. Stop. Rambu lalu lintas dibagi dari berapa? Berapa nak? 1, 2, 3, 4. 1 angka buahnya nyusul. Dibagi menjadi 4. Yang pertama di apa namanya itu? Tahu apa?
rambu-rambunya dikaitkan sama. Ada nggak yang sama dengan rambu yang paling depan? Punyanya siapa nak? Punyanya Mbak I? Sama Mas? Mas Enak. Ini yang disebut dengan rambu peringatan. Dilihatkan sama teman-teman. Ini yang disebut dengan rambu-rambu peringatan. Rambu-rambu peringatan warna dasar kuning, garis tepi hitam, warna hitam, warna huruf atau angka hitam. Yang pertama ingat rambu apa? Peringatan. Oke, yuk lanjut. Dilihatkan ke teman kamu. Dilihatkan ke teman kamu. Yang nomor 2 setelah tadi rambu-rambu peringatan, yang nomor 2 adalah rambu-rambu bantak, rambu-rambu larangan. Yuk terus. Stop. Adakah yang sama rambu-rambu yang dibawa teman dengan rambu-rambu ada yang di TV? Punyanya siapa? Mas Ram. Ini rambu-rambu larangan. Oke lanjut. Kupita, kupita. Ya, ini yang disebutkan rambu-rambu larangan. Stop, tidak boleh melintas. Stop, belok kiri, dilarang ya. 50 km/jam. Dilarang melintas karena satu arah. Dilarang parkir. Yang selanjutnya adalah rambu-rambu perintah. Apa? Yang pertama peringatan, larangan. Yang ketiga adalah perintah. Yuk terus. Adakah warna yang sama dengan rambu-rambu yang dibawa teman kamu? Dibalik. Nah, tuh larangannya apa? Perintahnya untuk parkir. Yuk terus. Petunjuk itu nama-nama jalan. Oke, lanjut terus. Nah, seperti itu. Ada jalan-jalan mana, jalan lalu, jalan simpang lima, ya. Ya, seperti itu. Petunjuk. Tepuk tangan dulu dong, biar masuk ibunya. Yuk, berikan dulu. Sini, tunggu dulu, kasih. Nih, udah, lagi maju, kakak supir sama. Iya. Kembali, tepuk tangan dulu, kembali. Oke. Mau rambu-rambu? Hah? Bisa ya? Baik. Oke, sekali lagi kita lihat film Marta. Apa sih film Marta? Ya,
jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis pembujur, garis melintang. Nah, itu yang disebut dengan marka ya. Anak-anakku, ada garis putih seperti itu dan dengan marka. Dan membatasi daerah. Nah, itu adalah batas jalan. Batas jalan. Pokoknya setidaknya ada 5 jenis marka jalan yang harus kita tahu. Nah, di video yang pertama ini kita akan bahas jenis marka yang pertama, yaitu marka pembujur. Marka pembujur, kita lihat marka pembujur itu kayak apa? Pembujur tunggal dan pembujur ganda. Nah, sering kita lihat tapi belum tahu manfaatnya. Kalau sampai yang terputus-putus itu bisa mendahului balik kanan dan kiri, bisa mendahului dia kanan aku. Itu boleh ya. Dari kiri ke kanan pun boleh, kanan ke kiri boleh. Tapi kalau markanya tidak terputus, tidak boleh sama sekali. Ya, tidak boleh. Marka garis ganda berupa garis tutup dan Kalau markanya terputus di dalam, itu boleh mendahului. sisi garis putus-putus Itu boleh mendahului. mendahului dan melintas. Tapi sebaliknya dari kanan ke kiri tidak boleh. Dilarang melintasi garis ganda tersebut. Kalau dua-duanya markanya tidak terputus semua, Berupa tidak boleh dari kanan dan kiri. Itu tidak boleh mendahului. Itulah penjelasan mengenai marka jenis pertama. Untuk jenis marka selanjutnya akan dibahas pada video berikutnya. Ya. Tepuk tangan dulu, biar semangat. Tepuk tangan dulu. Masih semangat nggak? Masih ya? Nanti kalau masih semangat, nanti tak panggil Pak Bandung ke dalam, kita nanti bagi-bagi snack. Bisa ya? Tapi sebelum bagi-bagi snack, kita cek otak sensori kita, apakah kita masih cepat enggak, ambil keputusannya cepat enggak, kita cek. Coba kita main-main dulu. Lihat Bang. Ayo, lihat Bang. Kita cek motor sensori kita dalam otak itu, kita ambil keputusan cepat enggak. Coba tangan kanan diangkat, duduk 5 seperti ini, angka 5. Tangan kanan saja. Tangan kanan mana? Tangan kanan, ayo. Otaknya mana? Tangan kanan 5. Sudah? Ayo konsentrasi. Sudah ya? Tangan kiri naik ke atas 1. Lempar bu. Tangan kiri naik ke atas 1. Dari tangan kanan 5, tangan kiri 1. Sudah? Tangan kanan 5. Ayo angkat. Tangan kiri 1. Sudah? Ayo semua. Ayo. Sudah? Nanti kalau Pak Modik bilang pindah, berarti ganti posisi. Tangan kiri 5, tangan kanan 1. Yo, jangan lupa. Ayo tangan kanan semua. Tangan kanan 5 dulu. Tangan kanan 5, tangan kiri 1. Nah, betul. Konsentrasi. Ayo dibantu. Konsentrasi. Kita cek pengambilan keputusan nanti cepat gak? Yuk, konsentrasi 1, 2, 3, pindah tangan kanan 1, tangan kiri 5. Yuk. Pindah. Set. Bisa? Pindah. Set. Tepuk tangan dulu. Lagi. Tangan kanan 5. Ayo. Nanti kalau yang bagus kasih snack yang paling banyak. Nah, tangan kanan 5, tangan kiri 2, jari telunjuk dan ibu jari. Sudah ya? Sekarang konsentrasi. 1, 2, 3, pindah. Tepuk tangan dulu. Gampang gak? Mau yang sulit? Tangan kanan 5, angkat. Hidung ketiga, pegang hidung kalian. 1, 2, 3, pegang hidung kalian. Pakai tangan kanan, pegang hidung kalian. Tangan kiri atas. Hitungan ketiga, pegang telinga sebelah kanan membentuk silang di depan. 1, 2, 3. Bentuknya seperti ini. Silang. Nanti kalau Pak Kodri bilang pindah,
dulu. Yuk, kita pakai bersama-sama baju kita Pak Komang. Masuk Pak Komang. Oke, inilah Pak Komang. Polisi masa depan baru kita. Tetap duduk. Nanti Pak Komang akan bagi-bagi snack. Ya, snacknya di situ Pak Komang kita bagi-bagi. Mohon mungkin Bapak Ibu bisa bantu ambil snack dan dibagi pada jangan dilihat isinya nak, tapi dilihat rasa kasih sayangnya Pak Polisi pada anak-anakku semua. Karena sebagai polisi sahabat anak, berkewajiban saya untuk saling menyayangi pada anak-anak. Oke, bisa ya? Jangan foto langsung dulu. Ini aja dikasih ke Pak Polisi biar Pak Polisi ini. Boleh, oke. Ya. Semua pasti dapat semua. Makasih bahasa itu. Semua pasti dapat. Nanti bukain nanti aja. Bukanya nanti. Biar ibu atau ustaz yang membagikan. Bukanya nanti ya. Bukanya nanti ya. Ya. Nanti dibagikan. Bukanya nanti. Ya, terima kasih Mas Elio. Tetap dulu. Yang belum dapat, angkat tangan yang belum dapat. Oke, sudah dapat semua. Sekarang coba dong tangannya diangkat ke atas, coba kelihatan sekarang. Angkat, biar tahu kelihatan siapa yang belum dapat. Oke, lihat dulu lagi. Seringnya di sini. Ya, lihat depan. Anak-anakku senang gak sama Pak Polisi? Takut gak sama Pak Polisi? Baik gak Pak Polisi kasih snack? Tapi kalian nggak boleh lagi. Habis ini kita berdiri di sini, kita foto sama Pak Badut, mau ya? Kita berdiri, maju ke depan. Iya, hadapnya